Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizkawati, NIM 218011058. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampuh langsung oleh Bapak Dr. Kasman, SPDI, MPDI. Jadi, di sini saya akan membahas tentang sejarah dan metode psikologi perkembangan. Jadi, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang sejarah dan metode psikologi perkembangan, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu metode. Jadi, metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Apabila proses pendidikan tidak menggunakan metode yang tepat, maka akan sulit untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang tepat. Sinyalemen ini seluruh pendidik sudah maklum, namun masih saja di lapangan penggunaan metode mengajar ini banyak menemukan kendala. Adapun rumusan masalah yang saya ambil di sini yaitu yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan pada psikologi perkembangan. Yang kedua, siapa saja tokoh yang berperan penting dalam perkembangan psikologi perkembangan. Yang ketiga, metode apa saja yang digunakan pada psikologi perkembangan. Jadi, pada pembahasan pertama yaitu sejarah ilmu jiwa perkembangan. Jadi, ilmu jiwa perkembangan adalah ilmu jiwa khusus yang membicarakan perkembangan jiwa manusia sejak konsepsi hingga kematian. Sedangkan ilmu jiwa anak adalah bagian dari ilmu jiwa perkembangan yang mempelajari perkembangan anak sejak konsepsi hingga kedewasaan. Dengan gambaran tersebut, maka sejarah perkembangan ilmu jiwa anak dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pada abad ke-17, Johann Amos Comenius pada tahun 1592-1670. Comenius merupakan seorang ahli pengetahuan dalam bukunya Didaktika Magna. Ia berpendapat bahwa sistem pendidikan yang cocok bagi masa hidup anak yaitu 6 tahun pertama. Yang kedua, pada abad ke-18. Pada abad ini, timbullah aliran kejiwaan yang disebut rasionalisme. Penganut aliran ini beranggapan bahwa akal atau ratio adalah sumber kebenaran yang muncul dari beberapa kepercayaan atau tradisi. Yang ketiga, pada abad ke-19. Masa ini dipandang sebagai masa perkembangan psikologi anak yang kedua. Sebagai lanjutan usaha-usaha yang telah dirintis oleh Froebel. Dan yang terakhir pada abad ke-20 disebut juga abad anak karena abad ini banyak menyumbangkan penyelidikan terhadap anak dan berpengaruh besar pada pembaharuan pendidikan secara tidak langsung. Pada pembahasan selanjutnya yaitu metode psikologi perkembangan. Yang pertama, metode observasi. Jadi, observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Yang ketiga, metode klinis atau metode riwayat hidup. Metode klinis adalah suatu metode penelitian yang khusus ditujukan kepada anak-anak dengan cara mengamat-amati, mengajak bercakap-cakap, dan tanya jawab. Yang keempat, metode tes. Metode tes adalah
metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap objeknya. Yang kelima, metode interview. Metode interview merupakan metode yang sangat lazim dan praktis yang digunakan oleh para orang tua pendidik untuk menyelidiki kondisi anak-anak didiknya dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara. Yang keenam, metode kuesioner. Metode kuesioner merupakan penggunaannya cukup dengan menyodorkan daftar pertanyaan yang sudah disistematisasi sedemikian rupa dan diselaraskan dengan tujuan penelitian untuk dapat dijawab secara tepat dan benar. Dan yang ketujuh, metode collection. Metode collection ini dapat dikerjakan dengan mengumpulkan segala sesuatu yang merupakan karya atau kegemaran anak-anak. Contohnya seperti surat-surat, catatan harian atau diari, karangan, perangko, lukisan, foto, dan lain-lain. Dari bahan-bahan tersebut sangat bermanfaat untuk dipelajari dan selanjutnya dianalisis serta diambil kesimpulan. Mungkin sampai di sini pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.